Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya, meskipun cuaca belakangan ini sedang kurang baik, tapi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Ketua kelas, saya mohon untuk bisa memimpin berdoa dulu. Selanjutnya saya akan melakukan presensi kehadiran. Bagi yang nanti namanya saya panggil, silakan angkat tangan dan jawab hadir ya. Ahmad Hasta, Andika Bima. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, silakan kita cek kembali dulu di atas meja kerja kalian. Untuk barang-barang yang tidak diperlukan dalam kegiatan pembelajaran bisa kalian singkirkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini seperti biasa, nanti ada pemberian apersepsi, kemudian saya menyampaikan materi kepada kalian, kemudian kita ada kegiatan diskusi sekaligus praktek, dan nanti ada kegiatan presentasi, kemudian diakhiri dengan refleksi seperti biasanya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih ada hubungannya dengan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang mail merge, ada yang masih ingat? Untuk pertemuan hari ini kita masih dengan menggunakan Google Spreadsheet. Akan tetapi materi yang akan kita pelajari adalah fungsi logika if pada Google Spreadsheet. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan logika if pada Google Spreadsheet dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan logika if tunggal dan ganda pada Google Spreadsheet dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan rumus logika if ganda pada tabel data nilai dengan tepat. Sebelumnya saya punya pertanyaan dulu. Kalian bisa perhatikan dulu ya gambar yang ada di depan. Gambar apa? Nah, ada satu keranjang yang berisi dengan buah-buahan. Ada dua jenis buah yang terdapat dalam keranjang tersebut. Sekarang saya mau tanya, adakah yang bisa menjelaskan bagaimana cara memisahkan antara buah apel dengan buah jeruk? Ada yang tahu nggak? Ya, coba siapa? Muslihin. Lihat warnanya Bu, apel yang warna merah, jeruk yang warna oranye. Oke, kata Mas Muslihin dengan melihat perbedaan warnanya. Kalau apel warnanya merah, kalau jeruk warnanya oranye. Kita bisa mengidentifikasi sebuah nilai dari suatu barang, itu ada syaratnya. Kita ambil contoh misalnya buah-buahan ini ya. Kita bisa menilai suatu buah itu namanya apel dilihat dari warnanya. Pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan mempelajari bagaimana sebuah benda itu dapat kita beri nilai sesuai dengan syarat yang sudah kita tentukan. Di sini saya ibaratkan ada seorang siswa ya. Seorang siswa dia habis ulangan harian. Ketika habis ulangan harian dia dapat nilainya berapa? 75 dapat nilainya. Nah, dia tuh pengen tahu kalau dia dapat 75 itu sudahkah dia itu tuntas ataukah tidak tuntas dalam pelajaran tersebut. Bagaimana cara kalian untuk menentukan orang ini tuntas atau tidak tuntas dalam nilai ulangan hariannya? Ada yang remedi sama yang tidak remedi. Apa patokannya? Ya, betul. Batasnya, ada syaratnya. Syaratnya kalau di pembelajaran ya KKM itu. Kalau KKM-nya 75 berarti nilai yang di bawah 75 tandanya remedi atau tidak tuntas. Sedangkan yang di atas 75 tandanya dia tuntas, seperti itu. Nah, nanti yang akan kita pelajari dengan menggunakan rumus logika if itu yang seperti ini. Baik, logika if merupakan fungsi logika pada spreadsheet yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Bekerja dengan cara memeriksa kondisi dan mengembalikan satu nilai yang akan ditampilkan pada sel. Jika logika yang diuji bernilai benar, maka akan ditampilkan nilai benar
Jika logika yang diuji bernilai salah, maka akan ditampilkan nilai salahnya. Seperti ini tadi ya. Misalnya KKM 75. Dia dapat nilai 80. Nah, ketika nilai yang akan kita uji ini, kan yang mau diuji ini ya, lebih besar daripada syaratnya atau 75, maka dia nanti akan punya dua kemungkinan nilai. Ini nilai jika benar, ini nilai jika salah. Misalnya kalau benar dia tuntas, kalau salah dia tidak tuntas misalnya ya. Kita akan cek dulu, 80 apakah lebih besar daripada 75? Iya, berarti dia akan larinya ke nilai yang bernilai true. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini kita ganti bukan 80, misalnya di sini kita ganti 60. 60 apakah lebih besar daripada 75? Tidak, berarti dia akan larinya ke sini, nilai yang false. Seperti itu. Nah, ini baru satu nilai. Yang nanti akan coba kita latih adalah kalau kita punya sekumpulan data. Bagaimana cara kita mengecek nilai kebenaran dari data yang kita miliki. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu atau enggak? Ya. Apakah kita bisa menggunakan rumus logika if untuk permasalahan menentukan menjadi dua nilai? Oke. Mbak Rini tanya. Ini nilainya kemungkinannya hanya ada dua, ya kan? Kalau enggak tuntas ya berarti tidak tuntas. Bisa nggak Bu kalau misalnya kita pakai lebih dari dua kemungkinan? Katakanlah misalnya seperti ini. Kalau nilainya 0 sampai 60, dia predikatnya A. Gitu ya. Misalnya 61 sampai 80, bukan A. C. Ini misalnya B. Kemudian 81 sampai 100 A. Ini berapa kondisi berarti? 3 kan? Kalau yang ini berapa? 2. Apakah if bisa dipakai untuk kondisi seperti ini? Bisa jawabannya. Untuk bisa mengetahui atau membuat sebuah kalimat logika, kalian harus paham dulu ini, namanya operator pembanding. Baik, kita lanjutkan. Tadi jenis logika if itu sebetulnya tidak hanya satu. Kalau yang tadi kita pakai untuk contoh ini namanya logika if tunggal. Karena dia hanya memiliki dua kemungkinan nilai. Sedangkan kalau if ganda, dia kemungkinan nilainya lebih dari dua, seperti ini. Nih, seperti ini. Terus kalau if kombinasi itu apa, Bu? Kalau if kombinasi dia itu bisa if tunggal atau if ganda, tapi dia ada kombinasi rumus spreadsheet yang lain. Untuk rumus logika if itu ada aturannya. Saya akan hapus dulu ini. Kalau kita mau mengisi sebuah rumus di dalam spreadsheet, yang paling pertama harus kalian tulis adalah sama dengan. Jadi di kolom yang tadi masih kosong itu isinya sama dengan. Kemudian karena kita belajarnya rumus logika if, maka yang kita tulis pertama adalah if. Ini logical test. Artinya adalah sesuatu yang akan kita uji. Contohnya tadi nilai kan. Nah, nanti masuknya di sini formatnya. Kemudian titik koma, value if true, atau bahasa Indonesianya nilai jika benar. Kemudian titik koma lagi, value if false, kemudian tutup kurung. Di antara pernyataan 1 dan 2, menurut kalian rumus logika if yang lebih tepat yang mana? Jadi gini anak-anak bedanya. Kita menggunakan tanda kutip itu kalau kita mau menuliskan teks. Sama seperti gini bedanya. Misalnya
1 ditambah 1 dengan 1 ditambah 1. Ini hasilnya sama atau beda? Kalau yang atas nanti hasilnya 2. Kalau yang bawah nanti hasilnya gini. Jadi yang ada di dalam tanda petik itu ya itu yang akan tertulis. Untuk materi yang sudah saya sampaikan barusan, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan, silakan kalian buka LKPD yang sudah saya share di grup WhatsApp. Di bagian LKPD nomor 7 itu ada bahan diskusi. Untuk mengerjakan tugas diskusinya ini nanti akan dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang siswa. Silakan bisa bergabung dengan teman satu kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Di bagian bahan diskusi, di situ ada perintah. Buatlah tabel seperti gambar di bawah ini pada sheet 3. Kalau yang tadi di sini sudah ada sheet 1 dan sheet 2, maka hanya tinggal menambah 1 sheet lagi. Kita akan menyimak presentasi hasil diskusi dari teman kalian yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Baik, untuk kelompoknya Mbak Rini sama Mbak Devi silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang data nilai ulangan harian informatika untuk kelas 10 JKT dengan 14 data dengan nilai yang berbeda-beda. Maka untuk menentukan keterangannya kita punya ketentuan nilai 0 sampai 60 mendapat predikat B, nilai 61 sampai 75 mendapat predikat C, nilai 76 sampai 85 mendapat predikat B, nilai 86 sampai 100 mendapat predikat A. D, nilai guna F, C, F, G, 10, C5, kurang dari 60, B, titik, T, koma, tanda petik, D, tanda petik, titik, koma, tanda petik, C, 20. Kita dapat menentukan keterangannya dapat predikat A, B, atau C, atau G dengan menggunakan sumber yang ada di depan. Sekian presentasi dari kami. Apa ada pertanyaan dari teman-teman atau evaluasi? Ada yang mau bertanya enggak? Saya mau mengoreksi sedikit ya. Itu di bagian penulisan rumusnya menurut kalian ada yang kurang atau enggak? Ada lagi? Kita akan mengerjakan penilaian pengetahuan. Kalian bisa scan QR code yang ada di depan menggunakan handphone kalian masing-masing. Kalau nggak nyampe silakan maju, boleh. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, apakah masih ada yang belum kalian pahami? Masih, oke. Apa-apa kalau masih, nanti bisa kita lanjutkan lagi pembelajaran tentang materi ini supaya kita semua sama-sama menjadi lebih paham terkait apa yang akan kita pelajari terkait yang sudah kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan pengambilan kesimpulan dulu untuk kegiatan pembelajaran yang telah terlaksana pada hari ini. Mas Lutfi, saya mau tanya Mas Lutfi, rumus logika itu dipakainya saat apa? Rumus logika itu digunakan ketika akan membandingkan dua kondisi atau lebih. Oke, betul sekali. Sekarang saya mau tanya Mbak Winda deh, mana
Apakah kegiatan pembelajaran hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kalian sudah menguasai materi pada pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik? Belum, gak apa-apa. Kalau merasa belum mengerjakan tugas dengan baik, tidak apa-apa. Masih ada banyak waktu untuk kita belajar kembali. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah sama-sama kita kerjakan pada hari ini. Walaupun mungkin kalian merasa, Bu, saya masih belum bisa, tapi setidak-tidaknya kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk pertemuan selanjutnya, kita nanti masih akan membahas tentang Google Spreadsheet. Jadi harapan saya, apa yang belum bisa kita kuasai pada hari ini, minggu depan atau di pertemuan selanjutnya bisa lebih kita kuasai lagi, lebih kita pelajari lagi agar lebih paham seperti itu ya. Baik, anak-anakku, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelas, saya mohon untuk memimpin berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini saya rasa cukup. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.